Di tanah Jawa, mitos tentang hantu dan makhluk gaib telah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat sejak tahun 1960-an hingga kini. Menurut Clifford James Geertz yang melakukan penelitian mendalam tentang fenomena ini, hantu di Jawa dapat digolongkan menjadi 3 kategori utama: memedi, makhluk halus, dan tuyul, serta danyang. Keberadaan hantu dan cerita-cerita horor menyeramkan ini tidak terlepas dari konteks sejarah dan budaya masyarakat sekitar. Pada tahun 1960-an, jenis-jenis hantu di Jawa belum begitu dikenal. Namun, setelah tahun 1980-an, saat Geertz melakukan penelitiannya, masyarakat mulai mengenal berbagai hantu seperti genderuwo, wewe, banaspati, kemamang, jerakong, sundel bolong, dan ilu-ilu. Perubahan zaman yang terjadi semakin menambah ragam hantu-hantu yang ada, misalnya hantu pocong baru muncul pada tahun 1970-an. Bayangkan, jika Geertz melihat perkembangan hantu di Jawa saat ini, ia pasti akan terkejut melihat betapa banyaknya hantu-hantu baru yang muncul dalam konteks modern, seperti suster ngesot, suster keramas, dan hantu-hantu baru lainnya. Namun dalam dunia sains, keberadaan hantu dianggap sebagai hal yang tidak ada dan sulit dibuktikan. Para ilmuwan melihat realitas ini sebagai fenomena intersubjektif. Orang-orang yang mengaku pernah melihat hantu seringkali dianggap mengalami halusinasi. Dalam konteks ini, cerita rakyat tentang hantu-hantu hanya dapat dipahami melalui lensa budaya. Contohnya, hantu kuntilanak dapat dijelaskan dalam konteks budaya, di mana perubahan kepercayaan terhadap roh dan makhluk halus terjadi seiring masuknya agama-agama modern yang berbasis monoteisme. Agama-agama ini seringkali menolak kepercayaan terhadap dinamisme dan animisme, sehingga sosok-sosok roh yang dulunya dihormati kini dilihat dengan cara yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami realitas mistis, kita tidak bisa terlepas dari konteks budaya di sekitarnya. Munculnya hantu tuyul juga mencerminkan situasi zamannya. Hantu ini mulai dikenal saat penjajahan Jepang, di mana cerita rakyat tentang tuyul menjadi simbol dari bangsa yang terjajah. Hantu ini digambarkan seperti sosok manusia kecil yang mencuri kekayaan, mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia saat itu ketika kekayaan alamnya dirampok oleh penjajah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejarah munculnya mitos hantu tidak hanya sekedar cerita menakutkan, ia merupakan manifestasi budaya yang berkembang di masyarakat dan menggambarkan situasi zamannya. Hantu-hantu ini dengan segala cerita dan mitos yang menyertainya menjadi cermin dari kondisi sosial, politik, dan budaya yang ada. Bagaimana menurut Searchers tentang mitos hantu di Jawa ini? Jangan lupa tuliskan komentar di kolom komentar di bawah ya.